Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah sebagaimana doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan umatku diberikan keberkahan di waktu pagi harinya. Di pagi hari ini, selepas tadi melaksanakan sholat subuh, kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan hal yang bermanfaat. Saya akan coba untuk membaca buku yang berjudul Khulasah Nurul Yakin. Ini baru pertama kali, masih muqaddimahnya. Khulasah artinya berarti ringkasan, Nurul Yakin ringkasan buku Nurul Yakin yang bercerita tentang sirah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, mengisi kekosongan di subuh hari ini dan menjadi bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya bagi siapa saja yang bisa mengikuti, yang bisa mengambil manfaat dari apa yang akan kita baca. Bagi yang mempunyai buku Khulasah Nurul Yakin, silakan bisa dibuka, dibaca. Kita sama-sama membaca, kita sama-sama belajar, kita sama-sama meresapi sirah perjalanan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna sesungguhnya kami, arsalnaka kami telah mengutusmu, syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan sebagai pemberi peringatan, wa nadhira dan wa mubasysyiran dan pemberi kabar gembira, wa nadhira dan pemberi peringatan, wa da'iyan dan yang menyeru mengajak, ilallahi kepada Allah, biiznihi dengan izin Allah, wa sirajan munira dan sebagai pelita yang memberi cahaya, menerangi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa basyir dan berikanlah kabar gembira al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman, bi anna lahum bahwa sesungguhnya bagi mereka minallahi dari Allah fadlan kabira ada karunia yang sangat besar. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Wala tuti' dan janganlah kamu mengikuti, mentaati al-kafirin orang-orang kafir, wal munafiqin dan orang-orang yang munafik. Wada'adzahum dan tinggalkanlah gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah dan bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa dan cukuplah billahi Allah wakila sebagai yang zat yang maha mewakili. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna sesungguhnya kami fatahna kami telah membuka laka untukmu fatham mubina kemenangan, memberikan kemenangan. Inna sesungguhnya kami fatahna kami telah memberikan laka kepadamu fathan kemenangan mubina yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira supaya memberikan ampunan laka kepadamu Allah ma taqaddama terhadap dosa yang terdahulu, min dzambika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara dan yang terakhir. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Wa yutimma dan Allah menyempurnakan ni'matahu nikmatnya 'alaika kepadamu, wa yahdiyaka
dan Allah memberikan petunjuk kepadamu siratan mustaqima, ke jalan yang lurus. Masih pembukaan, masih mukaddimah, belum masuk ke materi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Alhamdulillah, segala puji lillahi adalah milik Allah, alladzi anzala, yang telah menurunkan ala abdihi, kepada hambanya, al-kitaba, kitab, wa lam yaj'al, dan tidak menjadikan, lahu iwaja, bagi kitab itu, iwaja, ada kebengkokan. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah kitab yang lurus, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan tidak ada kesalahan, qayyiman, yang lurus. Wassalatu wassalam, wassalatu, dan adapun rahmat, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina, semoga tetap kepada Tuhan kita semua, pemimpin kita semua, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, alladzi harabal batil, alladzi, yang haraba, Nabi Muhammad telah memerangi al-batila, kebatilan, wa ayyadal haqqa, dan memberikan kekuatan, menguatkan kebenaran, wa tamasa ar-radzail, dan menghapuskan segala gangguan, wa ahyal fadail, dan menghidupkan segala keutamaan, wa tammama makarimal akhlaq, dan menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Karena Rasulullah itu adalah diutus sebagaimana dalam hadis, suatu hadis disebutkan bahwa Rasul, inna mau'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa hadan nasa ila siratil mustaqim, dan Nabi itu yang memberikan petunjuk kepada manusia, ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Siratil ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu siratil ladzina, jalannya orang-orang yang an'amallahu alaihim, Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberikan jalan lurus oleh Allah itu? Minan nabiyyin, yaitu dari para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, ya, para sahabat Rasulullah diantaranya, ya, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam itu juga kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat Nabi, alladzina ihtadau bihadihi, yang mereka, keluarga Nabi dan para sahabat Nabi itu, mendapatkan petunjuk dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma rasamahu lahum, wattaba'u, dan mereka mengikuti apa yang telah diberikan petunjuk bagi mereka. Fadanat lahumul muluk, kemudian menjadi tunduk, lahum, kepada mereka, al-muluk, para raja. Sebagaimana kita ketahui pada masa futuhat atau pembukaan negeri-negeri yang ketika itu, negeri Persia, negeri Romawi, itu di tangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua tunduk di tangan kaum muslimin, yang mana umat Islam ini mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyebarkan dakwah Islam ke seluruh alam. Wa khada'at li haibatihim al-umam, wa khada'at, dan tunduk, li haibatihim, kepada haibah mereka, wibawa mereka, para pengikut Nabi, al-umam, para umat, para bangsa-bangsa, umat-umat ketika itu tunduk di tangan umat Islam. Ketika Rasulullah, waktu setelah beliau wafat, kemudian kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidun, dan seterusnya. Amma ba'du, adapun setelah itu semua, setelah membaca basmalah, sholawat, salam, dan pembukaan yang tadi barusan kita baca, kemudian
Fahada huwa al-juz'u tsani, ini adalah bagian yang kedua min khulasati nuril yaqin, dari buku Khulasah Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, yang membahas tentang sirah perjalanan sayyidil mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul. Sayyidil mursalin itu berarti pemimpin para rasul. Rattabtuhu fi suwayatin talastuha min fursatil faragh. Aku telah menyusunnya di waktu yang sedikit, waktu yang sangat singkat. Ikhtalastuha min fursatil faragh. Aku telah meringkasnya dari kesempatan yang ada, yang luang, waktu luang. Menyusun tulisan ini, beliau penulis kitab ini menyusunnya dalam waktu-waktu yang senggang, luang, menyempatkan waktu untuk menulis tulisan ini. Kitab Nurul Yaqin jilid 2 ini. Mutajassiman al-masyaqqata liqillati bid'ati. Memang ada kesulitan karena kata beliau ada kesulitan liqillati bid'ati, karena sedikitnya referensi yang ada untuk menyusun buku ini. Amalan fi manfaatil qasirin amsali. Mudah-mudahan harapannya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang memang kurang dari segi wawasan sirah Nabi, amsali sepertiku, kata beliau. Ini merupakan kerendahan hati ya. Beliau berendah hati bahwa merasa masih kurang dalam wawasan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau yang menulis tulisan ini itu merupakan kerendahan hatinya saja. Mutawakhiyan fi dzalika salamat at-ta'bir. Mutawakhiyan fi dzalika salamat at-ta'bir. Mudah-mudahan ini juga ungkapan-ungkapannya tidak ada yang salah, baik semua. Wasuhulatal fahmi, dan mudah difahami. Wasuhulatal fahmi, dan mudah-mudahan mudah difahami. Muqtasiran ala siratihi sallallahu alaihi wasallam. Muqtasiran ala siratihi, meringkas atas sejarah Nabi, sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga memberi rahmat Allah alaihi kepada Nabi wasallam, dan semoga memberikan keselamatan. Wa ma laqahu ba'da hijratihi, dan sirah atau kejadian atau peristiwa laqahu yang berkaitan dengan Nabi ba'da hijratihi, setelah hijrah Nabi. Jadi dalam buku ini nanti ke depan akan membahas mulai dari perjalanan setelah hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Min sunufil idha'i wal makayidi, dari berbagai cabang, berbagai bagian-bagian, gangguan-gangguan dan tipu daya makar dari orang-orang kafir musyrik waktu itu ya. Akan diceritakan apa saja gangguan-gangguan yang dihadapi oleh Rasulullah, tipu daya kafir Quraisy ketika itu, orang-orang musyrik juga. Min munafikil Madinah, dari orang-orang munafik yang ada di Madinah, wal Yahudi, dan orang Yahudi, wa musyriki Quraisyin, dan orang-orang musyrik Quraisy. Alladzina lam yaktafu bi ikhrajihi min biladihi. Mereka itu adalah orang-orang munafik Madinah, orang Yahudi, orang musyrik Quraisy, orang-orang yang mereka tidak rela dengan keluarnya Nabi dari negerinya Nabi, yaitu Nabi keluar dari Mekah berhijrah menuju Madinah. Bal qataluh, bahkan mereka memerangi Nabi. Wa harradu alaihi ghairahum. Wa harradu, dan mereka meminta orang lain, menyuruh orang lain, alaihi ghairahum, untuk memerangi Nabi juga. Jadi mereka itu bukan hanya mereka sendiri yang memerangi, tapi juga meminta, menyuruh, menganjurkan, dan meminta bantuan orang lain untuk memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min musyrikil Arab,
dari kalangan orang-orang musyrik bangsa Arab ketika itu. Wa huwa sabirun, tapi Nabi tetap saja beliau itu bersikap sabar ya, bersikap sabar. Roja'a hidayatihim, bahkan roja'a hidayatihim, dengan mengharapkan supaya mereka mendapatkan hidayah. Nabi dimusuhi, Nabi bahkan diperangi dan mau dibunuh ketika akan berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi tetap Nabi sabar dan mengharapkan supaya umatnya ini, orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti sekarang alhamdulillah di Mekah, di Madinah sana, di tanah suci ya, menjadi pusat Islam ya, karena di sana tempat untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dan menjadi tanah suci. Wa ma'amalahum bihi, dan perlakuan mereka kepada Nabi. Ba'da an haqqaqallahu raja'ahu bil fathi, setelah Allah mewujudkan harapan Nabi bil fathi, dengan memberikan kemenangan, dengan kesabaran Nabi, dan akhirnya Nabi pun bisa memenangkan dakwahnya. Min makarimil akhlak, berupa akhlak yang mulia. Nabi itu dihiasi dengan akhlak yang mulia. Wasafhi ya, pemaaf, wal afi, pengampun. Famalat ilaihin nas, kemudian menjadi condong ilahi, kepada Nabi, an-nasu, orang-orang, karena sifatnya tadi itu, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki makarimul akhlak, akhlaknya yang mulia, pemaaf, pengampun. Kemudian orang-orang pun menjadi pengikut Nabi, mengikuti hidayah Nabi, dan berbondong-bondong masuk Islam. Wadakhalu fi dinillahi afwaja, wadakhalu, dan mereka manusia masuk, fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwajan, berbondong-bondong. Sebagaimana di dalam Al-Quran ini disebutkan dalam muqaddimah ini, dalam kurung, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat, kasih sayang dari Allah, linta lahum, kamu bisa meraih mereka. Walau kunta, seandainya kamu, faddan ghalidhal qalbi, keras hati, bersikap kasar dan keras hati, lang faddu min hawlik, pasti mereka akan menjauh, min haulika, dari sekitar sekelilingmu. Nah, Rasulullah memiliki sifat akhlak yang mulia, pemaaf, pengampun. Oleh karena itu, alhamdulillah, banyak manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dan itu semua adalah hakikatnya fabima rahmatin minallah, adalah sebab rahmat dari Allah. Fa'as'alullaha, maka aku memohon kepada Allah, an yaj'alaha, semoga menjadikan tulisan ini khalisatan nafi'atan, adalah sesuatu yang ikhlas karena Allah, nafi'atan, yang mudah-mudahan nantinya bermanfaat. Innahu, sesungguhnya Allah, awwalu mustawlin wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah awwalu mas'ulin, innahu, sesungguhnya Allah, awwalu mas'ulin, adalah yang pertama kali diminta, memohon, karena kita memohon kepada siapa lagi? Allah lah yang menjadi pertama kali harus kita memohon segala sesuatu ya kepada Allah. Innahu awwalu mas'ulin wa huwa, dan dia Allah, hasbi, cukup bagiku, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik yang mewakili. Penulis Umar Abdul Jabbar. Muqaddimahnya seperti itu dari buku ini. Bagi yang punya buku Khulasan Nurul Yakin, bisa kita sama-sama belajar untuk membacanya, mengisi kekosongan di waktu subuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan menjadi awal baik untuk kita semua. As-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama dari hijrah. Jadi buku ini namanya Khulasah. Khulasah itu ya ringkasan, tidak panjang lebar, membahasnya hanya singkat-singkat saja, ringkasan-ringkasan saja.
Bina'ul masjid asy-syarif, membangun masjid yang mulia. Bada'ul adzan, permulaan azan. Adzanul fajri Ramadan, adzan fajar atau subuh di bulan Ramadan. Adzanul jum'ah, adzanul jumu'ah, adzan Jumat. Jadi ini yang akan dibahas pada judul yang pertama ini, as-sanatul ula minal hijrah. Yang terjadi di tahun pertama dari hijrah itu apa saja? Tadi Nabi membangun masjid, kemudian disyariatkannya permulaan azan, kemudian adzan fajar di waktu subuh di bulan Ramadan, kemudian adzan Jumat. Awalan yang pertama, fis sanatil ula, pada tahun yang pertama minal hijrati dari hijrah, bana ar-rasulu, Rasul membangun masjidahu, masjidnya, asy-syarifah yang mulia. Wa qad amila fihi binafsihi, pada tahun pertama ini, pada tahun pertama hijrah, yaitu tahun pertama setelah Rasulullah berpindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah berpindah. Nah, pada tahun pertama dari hijrah ini, berarti tahun pertama Rasulullah berada di Madinah, berada di Yasrib. Waktu itu namanya, sebelum hijrah, namanya belum Madinah, tapi namanya Yasrib. Kemudian dinamakan Madinah karena Madinatul Nabi atau Madinatul Munawwarah, karena Rasulullah sudah berhijrah ke sana, sehingga kota itu menjadi Madinah, kota Al-Munawwarah yang diterangi, atau Madinatul Nabi, disebut juga dengan Madinatul Nabi, kota Nabi. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, disegerakan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Madinatul Nabi, ke kota Nabi, ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Wa qad amila fihi binafsihi, dan beliau mengerjakan fihi binafsihi, mengerjakan dengan dirinya sendiri. Beliau membangun masjid Madinah, membangun masjid yang sekarang banyak dikunjungi oleh para jamaah haji, jamaah umroh, ya, Masjid Nabi, Masjid Nabawi yang sekarang ada di Madinah, pertama kali dibangun pada tahun pertama hijrah, dan beliau ikut andil sendiri, mengerjakan dengan dirinya sendiri, mengerjakan sendiri, ikut bersama para sahabat, ikut membangun Masjid Nabi tersebut. Liyuraggiba al-muslimina fil amal, liyuraggiba, supaya Nabi memberikan motivasi al-muslimin, kepada umat Islam, fil amal, dalam bekerja. Jadi Rasulullah memberikan contoh langsung, dalam membangun Masjid Nabi itu. Bukan hanya memerintahkan supaya untuk membangun Masjid Nabi, Masjid Nabawi yang ada di Madinah sekarang, tetapi beliau juga ikut andil, ikut langsung mengerjakan, bekerja bersama para sahabatnya. Itu yang pertama, terjadi pembangunan masjid, dan beliau ikut andil, ikut langsung terjun, langsung dengan tangannya yang mulia membangun Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sanian yang kedua, wafiha, dan di tahun itu, di tahun 1 Hijriah, masih di tahun 1 Hijriah, tahun pertama dari hijrah, syuri'a al-adzan, disyariatkan azan yang sering kita kumandangkan, yang sering kita dengar, salat 5 waktu, untuk memanggil salat 5 waktu, termasuk tadi azan subuh yang alhamdulillah kita sudah bisa kita melaksanakan sholat subuh. Panggilan adzan itu pertama kali disyariatkannya itu adalah pada tahun 1 Hijriah. Liyunabbiha al-ghafila, supaya untuk membangunkan orang yang lalai. Adzan itu gunanya memberikan peringatan, membangunkan, menyadarkan orang yang lalai, orang yang sedang bekerja. Ketika mendengar azan, langsung, ya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian memenuhi seruan Allah. Hakikatnya adalah seruan Allah, tetapi yang memandangkan memang kita manusia, muadzin, orang yang mengumandangkan azan, tetapi itu pada hakikatnya adalah seruan dari Allah. Yang sedang tidur mendengar azan, bangun, melaksanakan sholat. Yang sedang bekerja, yang sedang di mana-mana, bagi seorang muslim itu adalah suatu kewajiban untuk memenuhi panggilan adzan. Wa yudzakkira as-sahiya,
dan mengingatkan orang yang lupa. Oh, lupa karena asik bekerja, karena asik sedang melakukan sesuatu, lupa waktu sholat, ternyata sudah masuk waktu asar misalkan, ternyata sudah masuk waktu zuhur. Dan kalau mendengar azan, oh sekarang sudah masuk waktu sholat, berarti sudah untuk saatnya melaksanakan sholat. Liyakuna al-ijtima'u aman, supaya orang-orang secara umum semuanya bisa berkumpul dengan seruan azan yang tadi. Fungsi dari azan seperti itu. Khulasahnya, ringkasannya. Kemudian yang ketiga, wazada Bilalun fi adhani subhi. Wazada, dan menambah Bilalun, sahabat yang bernama Bilal, fi adhani subhi, dalam adhan subuh. As-salatu khairum minan naum. Dalam adhan subuh ditambahkan oleh Bilal kata-kata as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Yang sering kita dengar saat azan subuh, saat kumandang azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Itu ditambahkan oleh Bilal. Marrataini, 2 kali dibaca ketika azan. Fawafaqa 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawafaqa, Rasul menyetujui 'alaiha, atas tambahan tersebut, ar-rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyetujui tambahan as-salatu khairum minan naum itu. Berarti yang namanya disetujui itu takrir, ya, ketetapan dari Rasul, karena tetapan Rasul itu bisa, hadis itu kan bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, dan bisa berupa takrir atau persetujuan dari Rasul. Itu sama-sama hadis juga, sama-sama hadis. Berarti pada asalnya kata-kata ini bukan berarti tambahan dari sembarangan, tetapi disetujui Rasul. Itu berarti menjadi hadis, menjadi ketetapan bahwa itu dibaca ketika azan subuh, di dalam azan subuh. Kemudian rabi'an, yang keempat, wa kana ar-rasul, dan Rasul ya'muru fi fajri Ramadan. Rasul ya'muru, menyuruh, memerintah, memberikan perintah, fi fajri Ramadan, pada subuh bulan Ramadan, pada waktu fajar atau waktu subuh bulan Ramadan, bi adzanaini, dengan 2 adzan. Awalnya adzan itu 1 kali, yaitu adzan subuh saja. Kemudian pada bulan Ramadan, di subuh bulan Ramadan, Rasulullah menyuruh untuk 2 kali adzan. Awaluhuma, yang pertama, yunabbahu, diberikan peringatan, diingatkan, disadarkan, bihi, dengan adzan, al-ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Yaitu adzan pertama biasanya ketika jam, misalkan kalau adzan subuh misalkan sekarang jam 5 kurang berapa, kurang 10 atau kurang 15, biasanya sekitar jam 4 gitu ya, adzan pertama itu. Jadi ada sejarahnya, awal mulanya diadakan 2 kali adzan itu, ini ketika pada bulan Ramadan di tahun pertama Hijrah. Pada tahun pertama Hijrah di bulan Ramadan, adzan pertama ketika ya sekitar jam 4 atau setengah 4. Kemudian adzan kedua saat masuk waktu fajar, saat masuk waktu subuh. Hatta yatanabbahu lis-sahur, sehingga yatanabbahu, mereka bangun, orang-orang bangun, lis-sahur, untuk melaksanakan makan sahur. Wathani, dan adapun adzan yang kedua, lis-shalah, itu untuk melaksanakan salat, Adzan pertama untuk mengingatkan waktu sahur ketika itu kalau dalam bulan Ramadan. Meskipun di luar Ramadan ada ya, tetap ada adzan yang pertama itu. Kemudian yang kelima, wa kana adzanul jumu'ah wahidan. Awalnya adzan Jumat itu adalah 1 kali. Adzan Jumat ketika sholat Jumat awalnya 1 kali. Wa kana adzanul jumu'ah wahidan, asalnya 1 kali adzan sholat Jumat itu. Min ahdir Rasul ila khilafati Abi Bakrin,
dari sejak masa Rasul ila khilafati Abi Bakrin, sampai masa kekhilafahan Abu Bakar, wa Umar, dan kekhilafahan Umar. Azan Jumat itu awalnya 1 kali pada masa Rasul, 1 kali pada masa Khalifah Abu Bakar juga 1 kali, wa Umar, dan pada masa Khalifah Umar juga 1 kali azan salat Jumat itu. Awaluhu idza jalasa al-imamu alal minbar. Awalnya yaitu ketika imam duduk di atas mimbar. Wa kana ala babil masjid, ketika imam khotib Jumat duduk di atas mimbar, duduk sebelum berkhutbah dia kumandangkan azan. Kan seperti itu yang sering biasa kita lakukan, biasa kita temukan ketika pelaksanaan sholat Jumat. Wa kana ala babil masjid, dan awalnya azan itu di pintu masjid. Jadi awalnya azan Jumat itu 1 kali pada masa Rasul, masih 1 kali tuh azan sholat Jumat. Pada masa Khalifah Abu Bakar juga 1 kali, pada masa Khalifah Umar juga 1 kali, dan waktunya yaitu ketika khatib duduk di atas mimbar sebelum pelaksanaan khutbah, dan yang mengumandangkan azannya itu di pintu masjid saat itu. Kemudian sadisan yang keenam, wazada Utsmanu, Sayyidina Utsman menambahkan, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, menambahkan al-adzana ats-tsaniyah, azan yang ketiga. Awalnya azan Jumat itu 1 kali, kemudian pada masa Khalifah Utsman, pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, azan Jumat ditambah menjadi 2 kali. Bisababi kathratin nas. Apa penyebabnya? Kok ditambah menjadi 2 kali azan Jumat? Karena bisababi kathratin nas, disebabkan manusia sudah semakin banyak ketika itu. Sudah semakin banyak, jadi ditambahkanlah azan menjadi 2 kali. Azan menjadi 2 kali. Kan sekarang pelaksanaan sholat Jumat seperti itu ya. Azan itu 2 kali. Azan pertama itu menunjukkan masuk waktu zuhur biasanya. Azan, kemudian setelah azan sholat sunnah qobliyah Jumat, kemudian imam khatib naik ke atas mimbar membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian imam atau khatib duduk di atas mimbar, duduk di kursi. Nah, ketika duduk itulah muadzin mengumandangkan azan yang kedua waktu sholat Jumat. Setelah selesai azan yang kedua dari muadzin mengumandangkan azan, barulah khatib berdiri dari tempat duduknya dan berkhutbah Jumat, menyampaikan khutbah Jumat dengan 2 kali khutbah kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah khutbah itu 2 kali. Dalam mazhab yang lain khutbah itu 1 kali. Kemudian ada pertanyaan dari 6 poin yang sudah tadi kita pelajari. 6 poin penting yang terjadi pada tahun pertama hijrah. As'ilah, pertanyaan, beberapa pertanyaan. Mata bana ar-rasul masjidahu. Mata kapan? Bana, membangun. Ar-rasul, rasul, masjidahu, masjidnya. Kapan Rasul membangun masjidnya? Kapan? Tadi sudah kita baca. Di sini jawabannya. Fis sanatil ula minal hijrah bana ar-rasulu masjidahu asy-syarif. Pada tahun pertama dari hijrah, Rasul membangun masjidnya yang mulia. Berarti pembangunan Masjid Nabawi yang sekarang ada di Madinah, Masjid Nabawi itu dibangun pada tahun pertama hijrah. Pada tahun pertama baru Rasulullah berada di Yasrib, ketika itu namanya Yasrib, belum Madinah ya. Kemudian ketika Rasul sudah berada di Yasrib, dinamakanlah Yasrib itu dengan nama Madinah Al-Munawwarah atau Madinatul Nabi. Mudah-mudahan
disegerakan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung ke Masjid Nabi, yang mana di Masjid Nabi, Masjid Nabawi itu ada jasad Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ada raudhah di sana ya. Raudhah, taman di antara taman-taman surga di Masjid Nabi. Kemudian mata syuri'a al-adzanu. Kapan syuri'a disyariatkan al-adzanu adzan? Kapan disyariatkan adzan? Nah, tadi sudah kita bahas juga. Wa fiha syuri'a al-adzan. Dan di tahun yang sama, yaitu tahun as-sanah al-ula minal hijrah, tahun pertama dari hijrah, syuri'a al-adzan, disyariatkan adzan. Berarti sama, adzan juga disyariatkannya pada tahun pertama hijrah. Yang sekarang kita kumandangkan, kita dengar setiap hari 5 waktu minimalnya. Itu disyariatkan adzan itu pada tahun pertama hijrah. Mada zada Bilalun fi adani subhi? Mada apa zada yang ditambahkan Bilalun oleh Bilal fi adani subhi pada adzan subuh? Apa yang ditambahkan oleh Bilal pada adzan subuh? Nah, tadi juga sudah dibahas di sini. Wa zada Bilalun fi adani subhi as-salatu khairun minan naum. Bilal menambahkan, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, menambahkan fi adzani subhi, dalam adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu yang ditambahkan oleh sahabat Bilal. Bimadza kana ya'muru ar-rasulu fi fajri Ramadan? Bimadza kana ya'muru Rasul? Bimada kana ya'muru, menyuruh apa ar-rasul, rasul fi fajr Ramadan, di fajar bulan Ramadan. Apa yang diperintahkan Rasul pada waktu fajar bulan Ramadan? Tadi juga sudah kita bahas. Apa tadi? Wa kana ar-rasulu ya'muru fi fajr Ramadan bi adzanain. Rasul memerintahkan, menyuruh, memberikan perintah fi fajr Ramadan, pada saat fajar bulan Ramadan, biadzanain, dengan pelaksanaan 2 adzan. Yang pertama untuk membangunkan sahur, yang kedua untuk pelaksanaan sholat. Dan sampai sekarang pun masih seperti itu, adzan masih ada yang mengumandangkan waktu sahur ya, ketika ya sekitar jam 4 atau setengah 4. Kemudian kaifa kana adzanul jum'ah? Bagaimana awalnya ada adzan Jum'ah? Awalnya adzan Jum'ah itu bagaimana gitu ya. Tadi sudah dibahas juga, wa kana adzanul Jum'ah wahidan. Awalnya adzan Jum'ah itu adalah wahidan, satu kali dulu pada masa Rasul, min ahdi Rasul, sampai masa kekhilafahan Abu Bakar, sampai masa kekhilafahan Umar, adzan Jumat itu hanya satu kali. Wa man, kemudian man zada al-adzana ats-tsaniyah, man siapa zada yang menambahkan al-adzana ats-tsaniyah, azan yang kedua. Tadi juga sudah dibahas di nomor 6. Wa zada Utsmanu radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu menambahkan al-adzana ats-tsaniyah, azan yang kedua, bisa babi kasratin nas, karena waktu itu sebabnya adalah sudah banyak umat Islam sudah semakin bertambah banyak, maka pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditambahkanlah azan kedua pada pelaksanaan sholat Jumat. Sampai sekarang sholat Jumat azan 2 kali. Namun ada juga yang 1 kali ya, ada ya di masyarakat kita juga memang ada yang tetap 1 kali, tapi yang 1 kalinya itu diganti dengan memukul bedug, biasanya ada yang seperti itu di daerah-daerah ya, ada yang memakai bedug. Jadi pada masuk waktu zuhur, masuk waktu Jumat, memukul bedug. Kemudian pas mau pelaksanaan sholat Jumatnya, ketika khotib duduk di kursi mimbar, adzan, baru adzan. Jadi adzannya 1 kali, ada yang seperti itu. Namun ada juga yang memang dengan kumandang adzan 2 kali.
tidak memakai beduk. Tapi ada juga adzan 2 kali iya, memakai beduk juga iya. Ada yang seperti itu. Beduk dulu, pukul beduk, kemudian adzan pertama, kemudian salat sunnah qabliyah Jumat, kemudian khatib atau imam duduk di atas mimbar, kemudian berkumandang adzan yang kedua. Ada yang seperti itu. Demikian untuk pembacaan dari buku Khulasah Nurul Yakin ini. Ini Khulasah Nurul Yakin jilid yang kedua, fi sirati sayyidil mursalin, tentang perjalanan pemimpin para rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya untuk litalamidil madarisil ibtidaiyah di Indonesia. Ini untuk santri ibtida, ya, santri pemula yang ada di Indonesia. Penulisnya Umar Abdul Jabbar. Ini juz yang keduanya. Saya baca langsung ke juz yang kedua karena langsung ke masa hijrah. Juz pertamanya ada. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa lanjutkan di kesempatan lain. Ini juga dalam rangka mengisi kekosongan, mengisi waktu subuh setelah subuh dengan membaca sirah Nabi. Mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah, junjungan kita, panutan kita, suri tauladan alam, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dari Rasulullah, nanti di saat memang umat manusia berkumpul di padang mahsyar dan akan diberikan syafaatul uzma. Siapa saja hak memberikan syafaatul uzma itu akan diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang lain tidak ada yang mempunyai hak, bukan tidak mempunyai hak, tidak sanggup, mulai dari Nabi Adam sampai para nabi terakhir sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Mereka semua diminta oleh umatnya untuk memberikan syafaat, pertolongan, tidak ada satupun yang sanggup. Mereka semua menyerahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Nabi Adam merasa bersalah, ya, tidak sanggup memberikan syafaat karena merasa bersalah karena masalah buah larangan oleh Allah itu di surga, kemudian dipetik juga, kemudian dikunyah. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat merasa menyesal bagi Nabi Adam. Padahal itu bukan suatu dosa, karena para nabi dan para rasul itu adalah maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Apa kalau begitu? Kalau bukan dosa, itu adalah perbuatan yang tercela, yang tidak pantas dilakukan oleh pangkat seorang nabi, oleh derajat seorang nabi, tidak pantas dilakukan. Tapi kalau dilakukan oleh manusia biasa, nggak apa-apa, mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau dilakukan oleh nabi itu tidak baik, tidak pantas begitu. Jadi bukan dosa. Baik, insya Allah sudah 6:30. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Waktunya wallahu a'lam kapan. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi. Nanti nomor 2, Yahudul Madinah akan membahas tentang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tentu saja secara ringkas sesuai dengan judul buku ini, Khulasah, yaitu buku ringkasan Nurul Yakin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk bagi siapa saja yang bisa mengambil manfaat darinya dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limi, antarzuqana wasi'ah wa antarzuqal amanah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.